Oke, jadi pertama kalian tinggal download dulu aplikasi Alecmotion. Untuk link aplikasinya udah tersedia di deskripsi box. Kemudian kalian tinggal buka aplikasinya, terus klik tanda icon plus yang ada di bawah. Kemudian pilih ukuran 9:16, terus klik buat project. Nah, setelah itu klik tanda icon plus yang ada di bawah, pilih gambar dan video. Terus kita tinggal pilih video mantannya dulu. Untuk video mantannya juga udah lengkap di deskripsi box. Terus kalian tinggal klik lagi yang tanda icon plus itu yang ada di bawah, kemudian pilih gambar dan video, terus kita tinggal pilih video yang berupa musiknya. Nah, terus untuk videonya ini yang baru dimasukin, kalian klik aja untuk tampilannya. Terus tinggal diklik yang tanda titik 3 itu yang ada di atas, kemudian klik yang ekstrak audio. Setelah kalau udah terekstrak audionya, kalian klik aja untuk videonya tadi itu yang ini. Kemudian klik yang gambar penghapus itu yang ada di atas. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke detik 05.217. Oke, kalau udah angkanya di 05.217 ini, kalian tinggal klik aja tanda icon plus gitu di bagian sininya. Nanti bakal aku bundarin tandanya seperti gimana. Kalau bukan klik itu, kalian klik aja angka durasinya ini ya guys. Kalau aku klik yang angka durasinya itu terserah dari salah satu tandanya aja, dan nanti yang garis warna putih ini bakal jadi warna merah seperti kayak gini. Nah, setelah kalau udah ditandai untuk bit yang pertama, kita masuk ke bit yang kedua yaitu di 06.200. Nah, kemudian kalian klik aja angkanya itu atau tanda icon plus tadi yang aku bilang, dan bakal berwarna merah yang garis warna putih tadi. Nah, jadi kita tandai dulu untuk bit-bitnya, dan untuk durasinya kalian bisa lihat di deskripsi box. Oke, setelah kalau udah kalian tanda untuk bit-bitnya itu, kalian tinggal pergi ke tanda merah yang pertama yaitu di durasi 05.217. Setelah itu klik tanda icon plus yang ada di bawah, pilih gambar dan video. Terus kita tinggal pilih foto yang pertama yang kalian mau edit. Nah, misalnya aku pakai fotonya Kak Felicia yang ini. Kemudian kalian tinggal panjangin aja untuk foto yang pertamanya ini. Tinggal diklik aja yang di bagian belakangnya, tinggal ditekan lama seperti kayak gini, terus tinggal digeserin sampai di angka 08.214. Oke, sampai di sini 08.214. Setelah kalau udah di durasinya ini, kalian berhenti juga tetap di durasi yang sama. Kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita tinggal pilih foto yang kedua yang kalian mau edit. Nah, misalnya aku pakai foto yang ini. Terus untuk fotonya kalian tinggal panjangin aja sampai di angka 11.223. Jadi tinggal ditekan lamain di bagian belakangnya sampai di angka 11.223. Nah, sampai di sini kemudian klik lagi tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita tinggal pilih foto yang ketiga. Nah, misalnya aku pakai foto yang ini. Nah, kemudian untuk foto ketiga tinggal ditekan lamain di bagian belakangnya, terus tinggal digeserin sampai ke akhir musiknya ini. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke foto yang pertama, terus kalian tinggal potong sampai di tanda merah yang kedua ini yaitu di 06.200, terus klik tanda bagi gitu yang di tengah ini. Nah, setelah itu kalian pergi lagi ke foto yang kedua, terus kalian tinggal potong sampai di angka 09.204 untuk foto yang kedua ini, terus tinggal diklik yang di tengah itu. Lanjut untuk foto yang ketiga sampai di durasi 12.214. Oke, sampai di sini kemudian klik tampilan fotonya, terus klik yang di tengah itu kayak gambar pembagi. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke potongan pertama tadi yang ini. Nah, oke, setelah itu klik efek, terus klik tambahkan efek, kemudian pilih distorsi atau wrap, dan kalian turunin seperti ini, pilih efek ubin atau tailless, terus klik pengaturan standar. Untuk efeknya cukup diaktifkan aja mirrornya. Setelah itu klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pilih move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing atau oscillate yang ini. Nah, setelah itu klik pengaturan standar. Untuk sudutnya di skip aja, langsung klik yang frekuensi. Untuk frekuensinya kalian kasih menjadi 6,80 Hz. Nah, setelah kalau udah kalian klik aja yang magnitude. Di sini aku mau kasih tahu dulu untuk cara kasih keyframe lebih gampangnya itu kalian tinggal klik tanda panah yang ini. Kalau yang ini untuk ke awal.
Sedangkan kalau yang ini untuk ke akhir. Nah, jadi kita tinggal kasih aja yang ini namanya keyframe. Kita kasih keyframe yang di awal, terus klik panah ini untuk ke akhir. Nah, kita kasih keyframe yang di akhir juga. Nah, setelah itu untuk keyframe yang di akhir kalian kasih magnitude-nya menjadi 499. Terus untuk keyframe yang di akhir kalian kasih magnitude-nya menjadi 0. Kemudian kalian kasih ke tengah in, pilih kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga atau yang out, dan tinggal dinaikin kayak gini. Nah, setelah itu klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tambahkan efek, kemudian pilih blur, terus pilih buram gerak atau motion blur, terus klik pengaturan standar. Gak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, kemudian pilih move atau transform, terus pilih ombang-ambing atau oscillate, terus klik pengaturan standar. Nah, untuk sudutnya kalian kasih menjadi 90,0 derajat. Nah, setelah itu untuk frekuensinya kalian kasih menjadi 15,90 Hz. Nah, kemudian klik yang magnitude. Nah, kita kasih keyframe yang di awal dengan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awalnya kalian kasih magnitude sampai di 499. Nah, kemudian untuk keyframe di akhirnya kalian kasih ke 0 aja. Dan untuk keyframe akhirnya ini kalian tinggal tekan lamain kayak gini untuk keyframe-nya, terus digeserin aja ke tengah. Nah, kemudian kalian kasih ke tengahin antara keyframe awal dan keyframe yang akhirnya ini, terus klik kurvanya dan pilih kurva ketiga dan tinggal dinaikin kayak gini. Kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek, terus pilih warna dan cahaya, kemudian pilih paparan gamma atau exposure gamma, terus klik pengaturan standar. Untuk exposure-nya kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Nah, kemudian untuk keyframe yang di awal ini kalian kasih exposure-nya menjadi 1,00, kemudian kalian kasih ke tengahin, pilih kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga atau yang out. Nah, tinggal diginin aja, kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek, terus tinggal pilih yang distorsi atau wrap, terus kalian tinggal turunin kayak gini, pilih yang turbulent displace yang ini. Nah, kemudian klik pengaturan standar. Untuk parallax-nya ini di skip aja, langsung klik yang offset, terus pilih yang huruf X ini. Untuk offset X-nya kita kasih menjadi 100. Kalau udah, klik yang kekuatan. Untuk kekuatannya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Kemudian untuk keyframe yang di awalnya kalian kasih kekuatannya menjadi 0,500. Nah, kemudian untuk keyframe yang akhirnya kalian kasih kekuatannya menjadi 0,00. Nah, terus kalian kasih ke tengahin, pilih kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga atau yang out. Nah, tinggal dinaikin kayak gini, kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, terus kalian tinggal turunin kayak gini, pilih evolution, terus untuk evolutionnya kalian kasih menjadi 4,62. Setelah itu kalian klik aja yang huruf XY itu yang di ujung, dan klik yang skala itu yang ada di bawahnya. Untuk skalanya kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Terus untuk keyframe yang di awalnya kalian kasih menjadi 3,32. Nah, setelah itu untuk keyframe yang di akhirnya kalian kasih skalanya menjadi 0,30. Nah, kemudian kalian kasih ke tengahin, pilih kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga dan tinggal dinaikin aja kayak gini. Terus klik tanda icon kembali dan kalian turunin lagi untuk efek turbulent displace-nya, dan untuk oktavnya kalian kasih menjadi 1. Kemudian klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tanda titik 3 yang ada di bawah, klik salin efek. Setelah itu kalian tinggal pergi ke potongan pertama dari foto yang kedua. Nah, kan kita tadi bagi dua kan untuk fotonya, ada yang ukurannya panjang sedangkan ada yang ukurannya pendek. Kalian tinggal pergi ke ukuran pendek itu, kemudian pergi ke efek, klik tanda titik 3, terus klik tempel efek. Lanjut ke foto ketiga juga, tadi dibagikan dua potongan, ada yang ukuran panjang dengan ada yang ukuran pendek. Kalian klik aja yang ukuran pendek itu, terus pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek.
Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke potongan pertama kembali, yaitu di detik 05.217, terus klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, dan kita tinggal pilih foto yang pertama. Setelah itu kalian klik aja di bagian ujung sini kayak ada tanda bersusun 3, dan tinggal digeserin, ditaruh di atas dari potongan pertama ini. Nah, kayak gini untuk tampilannya. Kemudian kalian tinggal potong sampai di lurusan potongan pertama itu yang di bawah. Tinggal diklik seperti kayak gini untuk tampilan fotonya, dan tinggal diklik yang di ujung ini, terus pilih move dan transform, pilih menu yang ketiga. Setelah itu tinggal dikasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir, dan untuk keyframe yang di akhirnya kalian tinggal zoom in, terserah mau sampai gimana zoomnya. Misalnya aku kasih sampai di sini aja, kemudian klik tanda icon kembali, pergi ke blending dan opacity, terus untuk ininya yang di atasnya ini kalian tinggal kasih turunin sampai di 36,6%, kemudian klik tanda icon kembali. Setelah itu kalian tinggal pergi lagi ke potongan pertama dari foto yang kedua ini yang udah ada efeknya itu loh, yang udah ditempelin tadi. Setelah itu kalian klik yang tanda icon plus, pilih gambar dan video, dan kita tinggal pilih foto yang kedua, nah yang ini. Terus kalian tinggal tekan lamain aja di ujungnya ini. Nah, pokoknya ditaruh aja di atas potongannya itu ya guys. Kemudian kalian tinggal potong sama ukurannya dengan di bawahnya itu. Kemudian klik yang di ujung ini. Nah, setelah itu kalian tinggal klik untuk tampilan foto yang di atasnya. Terus klik yang move dan transform. Pilih yang menu ketiga, kemudian tinggal dikasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe di akhirnya kalian tinggal zoom in sama seperti kayak tadi. Setelah itu klik tanda icon kembali, pergi ke blending dan opacity, dan tinggal dikasih menjadi 36,6%. Beda sedikit juga nggak apa-apa. Nah, kemudian klik tanda icon kembali. Sama kalian lakukan caranya kayak di foto pertama dan foto kedua itu untuk di foto ketiga ini ya guys. Setelah itu kalian tinggal pergi ke Google, kemudian kalian tinggal search aja di pencarian Google-nya remove.bg. Nah, kemudian kalian buka untuk websitenya, terus klik yang unggah gambar itu, terus klik perpustakaan foto. Kemudian kita tinggal pilih foto yang pertama, terus klik yang pilih itu yang ada di bawah. Kemudian kalian tinggal tunggu aja sampai latar belakangnya terhapus. Nah, seperti ini, terus kalian tinggal tekan lamain aja di tampilan fotonya itu, terus tinggal klik yang simpan gambar. Lanjut lagi sama seperti kayak tadi kalian lakukan, tinggal klik unggah gambar, pilih perpustakaan foto, terus tinggal dipilih deh foto yang kedua. Oke, setelah kalau udah kalian simpan semua untuk fotonya ini ada 3 foto, kalian tinggal pergi ke aplikasi Select Motion-nya kembali, lalu kalian tinggal pergi ke foto yang pertama, tapi di potongan kedua. Ini kan potongan pertama, nah ini dia untuk potongan keduanya yang ukuran panjang itu loh. Kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita tinggal pilih foto yang udah nggak ada latar belakangnya, tapi foto yang pertama, nah yang ini. Nah, setelah itu kalian tinggal tekan lamain aja di ujung belakangnya ini sampai di angka 08.214. Oke, sampai di sini. Kemudian kalian klik untuk foto yang udah nggak ada latar belakangnya, terus klik yang tanda ini, kemudian klik gandakan satu layer, terus klik lagi dan klik lagi tanda itu tadi, kemudian klik yang gandakan satu layer. Berarti yang foto nggak ada backgroundnya ada 3 ya guys. Nah, kemudian kalian tinggal masuk ke potongan kedua lagi dari foto yang kedua yang ukuran panjang ini. Sama kalian lakukan aja seperti kayak tadi, tinggal diklik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita tinggal masukkan foto yang udah nggak ada latar belakangnya, dan kalian tinggal panjangin aja sesuai dengan ukuran foto yang di bagian bawahnya ini, yang potongan kedua dari foto yang kedua. Nah, kan sama kan? Nah kemudian kalian klik untuk tampilan fotonya, terus tinggal diklik yang tanda kayak gini, terus tinggal digandakan satu layer, gandakan lagi satu layer sampai 3 layer. Kalau udah, kalian lanjut lagi deh ke potongan kedua dari foto yang terakhir. Nah, setelah kalau udah kalian lakukan seperti kayak foto pertama dan foto kedua tadi untuk foto yang terakhir ini, kalian tinggal pergi aja ke foto yang pertama ini yang udah digandakan 3 layer. Terus kalian tinggal klik aja yang layer yang paling bawah ini. Nah, yang ini, kemudian kalian klik yang efek, terus klik tambahkan efek, pilih warna dan cahaya, terus tinggal dipilih yang peta spektral atau spectral map.
kemudian klik pengaturan standar. Untuk tahapnya kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awalnya ini kalian kasih tahapnya menjadi 1,00. Nah setelah itu kalian tinggal kasih ketengahin, klik kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga, nggak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali, klik lagi, kemudian pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik salin efek. Setelah itu kalian tinggal klik untuk layer yang kedua ini, yang di tengah, kemudian pilih efek, klik tanda titik 3, terus klik tempel efek. Nah setelah kalau udah ditempelin efeknya, kalian tinggal pergi ke layer yang pertama lagi tapi di foto yang kedua yang udah nggak ada backgroundnya. Nah yang paling bawah kan. Setelah itu pilih efek, terus klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah sama kita klik yang di tengah lagi atau layer yang kedua, terus klik efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah untuk yang terakhir juga digituin ya guys. Nah setelah kalau udah ditempelin untuk efeknya, kalian tinggal pergi ke foto yang pertama lagi, tapi yang di bagian bawahnya ini ya guys. Nah yang ini kalian klik, terus pergi ke move dan transform, pilih yang menu kedua, kemudian tinggal dikasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di akhirnya kalian turunin sampai di 25 derajat. Nah setelah itu kalian klik aja yang di atasnya itu di foto kedua. Nah kita tinggal lakukan sama seperti kayak tadi untuk 3 layer ini. Tinggal diklik untuk tampilan fotonya, pilih move dan transform, pilih menu kedua, terus tinggal dikasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Setelah itu tinggal diturunin sampai di 25 derajat. Nah kemudian untuk layer kedua juga digituin sampai ke layer yang ketiga. Nah setelah kalau udah, kalian lanjut lagi ke foto yang kedua. Nah kalian klik aja untuk di bagian bawahnya itu, kemudian klik move dan transform, pilih yang menu kedua, terus tinggal dikasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di akhirnya kalian naikin, karena tadi kan diturunin, sekarang dinaikin, pokoknya diselang-selingin. Nah sama juga untuk 3 layer itu tinggal dinaikin ya guys, disesuaikan aja sama foto yang awalnya. Oke, jadi ini aku turunin untuk foto yang terakhir karena tadi foto yang kedua kita naikin kan. Nah, jadi tinggal diselang-selingin gitu. Oke, setelah kalau udah, kalian tinggal pergi aja ke foto yang pertama lagi, tapi di bagian bawahnya. Kemudian kalian tinggal klik yang panah ini untuk langkah ke bit yang berikutnya. Nah, jadi kita kasih kawalin dulu, kemudian klik panah ini. Nah, setelah kalau udah diklik, kalian tinggal klik yang di tengah itu. Nah, lanjut lagi kalian klik untuk tampilan fotonya, terus tinggal di klik yang panah ini untuk langkah ke bit yang berikutnya, terus klik aja yang di tengah itu. Pokoknya kita bagian-bagian dulu untuk fotonya sesuai dengan bit tanda merahnya itu ya guys. Nah setelah kalau udah dibagiin untuk fotonya ini, kalian tinggal naikin kayak gini, terus pilih layer yang paling atas, kan ini ada 3 layer. Nah kita tinggal pilih layer yang paling atas yang gak ada efeknya ditempelin. Kemudian kalian tinggal klik untuk panah ini dan lakukan sama seperti kayak tadi, tinggal diklik yang di tengah kayak gambar pembagi. Nah lanjut lagi klik panah ini untuk langkah ke bit yang berikutnya, terus klik yang di tengah, pokoknya tinggal dibagiin dulu sesuai dengan tanda merahnya itu. Setelah kalau udah, kalian tinggal lakukan juga sama seperti kayak foto pertama tadi untuk foto yang kedua ini. Nah tinggal dibagiin-bagiin aja untuk fotonya ini sampai ke foto yang terakhir dan disesuaikan dengan bitnya ya guys. Oke guys, jadi ini udah aku bagiin-bagiin untuk fotonya dan untuk yang layer ketiga juga. Nah kemudian kalian tinggal pergi ke foto yang pertama. Nah yang di bagian sini yang udah dibagiin-bagiin gitu. Nah jadi kita tinggal klik untuk tampilan fotonya, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pilih distorsi atau wrap, dan kemudian kalian turunin, pilih efek ubin atau tiles, klik pengaturan standar. Untuk efeknya cukup diaktifkan aja mirrornya. Setelah itu klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, pilih move dan transform. Setelah itu klik ombang-ambing atau oscillate, terus klik pengaturan standar. Setelah itu untuk sudutnya tinggal dikasih menjadi 90,0 derajat.
Nah, kemudian kalian tinggal klik yang magnitude. Untuk magnitude-nya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awalnya kalian kasih magnitude-nya menjadi 300. Terus untuk keyframe yang di akhirnya kalian kasih magnitude-nya menjadi 30. Nah, setelah itu kalian kasih ketengahin, klik kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga atau yang out. Nah, kemudian tinggal dinaikin kayak gini. Klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pilih blur. Setelah itu pilih buram gerak atau motion blur, kemudian klik pengaturan standar. Gak usah diapa-apain, klik tanda icon kembali lagi, kemudian pergi ke efek, klik tambahkan efek, pilih warna dan cahaya, kemudian pilih paparan gamma atau exposure gamma, terus klik pengaturan standar. Untuk exposure-nya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awalnya kalian kasih menjadi 1,00. Setelah itu kalian kasih ketengahin, klik yang kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga dan tinggal diginin aja. Kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tanda titik 3 yang ada di bawah, klik salin efek. Setelah itu kalian tinggal klik untuk potongan yang berikutnya. Klik efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah, pokoknya kalian tinggal tempelin aja ke semua fotonya yang udah di bagian-bagian gitu, sampai dengan layer ketiga tadi itu yang udah dibagiin-bagiin guys. Oke, kalau udah ditempelin untuk efeknya itu sama yang layer ketiga tadi untuk ditempelin efeknya. Kalau udah, kalian tinggal pergi ke foto yang pertama yang ini, tapi yang udah nggak ada latar belakangnya. Kan ada dua layer tadi kan yang udah dikasih efek spectral map yang ini. Nah, kalian tinggal klik aja dari salah satu tampilan fotonya. Nah, misalnya aku pilih yang paling bawah dulu, terus klik move dan transform, pilih menu pertama. Terus kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di tengah. Nah, misalnya aku kasih di 07.204, terus klik keyframe-nya itu. Dan kalian tinggal geserin aja di bagian sininya. Terserah kalian mau geserin kemana. Kalau misalnya aku di sini geserin ke kanan. Nah, misalnya sampai di sini. Kemudian kalian tinggal langkain aja satu tanda merah kayak gini. Nah, berarti kita pergi ke 07.217. Dan kalian tinggal kasih aja keyframe, kemudian kasih keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di akhirnya kalian tinggal masukin kembali kayak gini. Nah, tinggal disesuaikan aja sama fotonya itu. Setelah itu kalian tinggal pergi ke layer kedua yang ini yang udah nggak ada juga latar belakangnya, sama kita klik move dan transform, pilih menu pertama, terus kita tinggal kasih keyframe yang di awal, kemudian tinggal dikasih geserin ke 07.204 dan tinggal dikasih keyframe yang kedua. Untuk keyframe keduanya kalian geserin aja ke kiri kayak gini. Nah, setelah itu kalian tinggal langkain satu tanda merah jadi di 07.217, kemudian kasih keyframe-nya, terus tinggal dikasih keyframe yang di bagian akhir. Untuk yang di bagian akhirnya kalian tinggal masukin lagi deh kembali ke fotonya itu. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kalian klik untuk tanda icon kembali, terus sama seperti kayak dua layer tadi ini, sama kalian lakukan di foto kedua ini untuk dua layer juga. Jadi kalian tinggal klik aja untuk tampilan fotonya, klik move dan transform, pilih menu pertama, terus kita tinggal kasih keyframe yang di awal. Untuk keyframe keduanya ini kalian terserah aja mau kasih di detik berapa, asalkan kalau di layer pertama ini misalkan kalian kasih sampai di 10.206. Nah, kita kasih keyframe kan. Nah, berarti untuk di layer keduanya juga itu kita kasih keyframe keduanya di detik 10.206. Nah, berarti ininya dilangkain aja satu tanda merah, terus tinggal dikasih lagi keyframe. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu tinggal dikasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Pokoknya disamain aja sama di layer pertama ya guys, diikutin aja, oke? Oke, setelah kalau udah di sini aku menjelaskan dulu untuk sedikit. Kalau untuk kasih keyframe-nya itu kan ini ada 4 keyframe kan dikasih. Nah, untuk
keyframe pertama ini nggak usah diapa-apain, kita kasih keyframe keduanya itu baru digeserin. Nah setelah itu kan dilangkain satu tanda merah, nah berarti kita taruh di sini. Untuk keyframe yang dilangkain satu tanda merah itu nggak usah diapa-apain dulu. Nah terus kita kasih juga kan keyframe yang di bagian akhir, baru di keyframe yang di bagian akhirnya itu kalian masukin kembali fotonya. Nah caranya tinggal digeserin di bagian sininya kan guys. Oke, itu untuk memperjelas aja sih. Nah kemudian kalian tinggal pergi ke samping video mantannya itu. Nah setelah itu kalau udah, kalian klik aja tanda icon plus, pilih bentuk, terus pilih bentuk yang persegi, kemudian tinggal klik yang paling atasnya itu yang tanda titik 3 dan klik yang fill screen. Setelah itu pilih color dan fill, terus pilih yang di tengah ini. Nah yang ini kemudian tinggal diarahin ke warna navy, terus klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus tinggal diklik yang gambar search gitu yang ada di atas, terus tinggal diketik aja salin latar belakang atau copy background, kemudian klik pengaturan standar, gak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pilih search gitu yang ada di atas, dan kalian tinggal ketik pemetaan ulang channel dalam kurung RGB. Kemudian klik pengaturan standar. Untuk efeknya cukup diklik aja yang angka 0 itu. Nah yang ini 2 susun aja, kalian klik yang angka 0-nya. Kemudian klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus tinggal diklik yang search gitu yang paling atas, dan kalian tinggal tulis stretch segment yang ini. Kemudian klik pengaturan standar. Nah setelah itu kalian tinggal panjangin dulu untuk persegi panjang bulatnya itu sampai ke akhir musiknya. Oke, setelah kalau udah sampai ke akhir dari musiknya itu, kalian klik kembali untuk persegi panjang bulatnya, kemudian pilih efek, terus pilih yang efek terakhir atau stretch segment. Kemudian kita tinggal kasih stretchnya menjadi 252. Nah kemudian klik tanda icon kembali, terus pilih blending dan opacity, klik yang cerahkan itu, terus pilih yang lighten. Nah kemudian klik tanda icon kembali lagi, terus tinggal diklik tanda icon panah yang ada di atas, pilih export, dan kita tunggu sampai 100%. Kemudian klik simpan.